Berjumpa lagi dengan saya, Johan, pada mata kuliah sistem operasi. Kali ini kita akan membahas tentang materi ketiga. Yang akan kita bahas pada materi ketiga ini antara lain sebagai berikut, ya. Yang pertama, model dan implementasi proses. Yang kedua, manajemen proses pada sistem operasi komputer desktop, ya. Nanti kita akan mempelajari bagaimana konsep proses itu. Dan kita juga akan pelajari bagaimana implementasinya pada sistem operasi yang kita gunakan. Oke, sebelumnya kita mengingat kembali pada pertemuan sebelumnya bahwa proses adalah sebuah program yang dieksekusi. Disebut proses karena bagian dari program ini membutuhkan resource. Yang mana resource bisa dalam bentuk CPU time, atau memori, ruang memori, atau disk, atau network, dan lain sebagainya. Ya, nah pada pertemuan ini kita akan bahas tentang konsep dari proses tersebut. Ya, oke. Pertama kita akan lihat dari modelnya berdasarkan buku dari Tannenbaum. Ya, ini ada 3 model dasar dari proses. Ya, yang di sebelah kiri, gambar pertama di sini. Ini ada 4 buah proses pada lingkungan multiprogramming, yang artinya ada 4 program, 4 proses yang berjalan secara bersamaan. Namun karena dalam hal ini kita asumsikan masih menggunakan single prosesor, satu prosesor, maka proses-proses ini akan dijalankan atau diproses oleh prosesor secara bergantian. Jadi setelah proses A selesai, kemudian baru ke proses B, kemudian baru ke proses C, yang ini agak panjang, ya, banyak resource yang digunakan di sini, baru setelah selesai ke proses D, ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang algoritma antriannya. Pada konsep proses berikutnya, ini juga ada 4 proses, tapi mereka berjalan secara bersamaan. Yang artinya di sini ada 4 prosesor atau 4 core yang akan memproses dari masing-masing job tersebut. Atau yang ketiga di sini hanya ada satu proses pada satu waktu. Artinya satu prosesor hanya bisa memproses satu job saja, satu program saja, ya. Setelah proses A selesai, kemudian baru proses B, kemudian proses C, kemudian proses D, kembali ke proses A, ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar algoritma ini akan dinamakan dengan round robin. Oke, intinya proses itu adalah sesuatu yang memiliki program untuk memerintahkan komputer kita. Kemudian dia juga butuh input, dia juga butuh output, dan dia memiliki state, kondisi. Misal, untuk memudahkan membayangkan, Anda bisa membayangkan seperti, anggaplah misalnya program Spotify, ya. Spotify, kita bisa mendengerin musik langsung streaming dari internet, ya, tanpa perlu download dan lain sebagainya. Seperti kita tahu, Spotify merupakan sebuah program. Untuk bisa menggunakan Spotify, kita harus mendownload terlebih dahulu untuk diinstal di komputer kita sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan, ya. Kemudian Spotify dia butuh inputan dari kita. Misalnya kita mau melihat atau mendengarkan album yang mana, ya. Kemudian Spotify juga membutuhkan output yaitu tentunya ke layar monitor kita, atau juga bisa ke sound card, ya, mengeluarkan suara, ya. Dan dia memiliki state, ya. State akan kita bahas sebentar lagi. Pada perkuliahan kita ini diasumsikan sebuah komputer hanya memiliki satu prosesor saja untuk memudahkan dalam belajar, ya. Masalahnya adalah satu prosesor ini dia hanya bisa mengerjakan satu proses atau satu job, ya, pada satu waktu. Sehingga ketika ada banyak proses, maka harus ada algoritma
antrian. Nah, gitu ya. Jadi harus ada antriannya. Seperti apa? Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Kebalikannya, sebuah program adalah sesuatu baris-baris kode, ya, yang disimpan di media penyimpan kita, hard disk, flash disk, dan lain sebagainya, dan tidak melakukan apapun. Ya, jadi program itu kita cuma install aja. Kalau nggak kita jalankan, kita panggil, dia nggak akan jadi proses. Kalau dia nggak menjadi proses, maka dia tidak membutuhkan resource. Ya, jadi sangat mungkin bisa jadi di komputer kita atau mungkin di smartphone kita banyak programnya, banyak aplikasinya, tapi tidak semua dijalankan. Maka tidak semua membutuhkan resource. Nah, ini adalah proses state, ya, posisi proses, ya. Yang pertama, ketika proses tersebut baru saja dibuat, maka dia akan memiliki state new. Oke, misal kita mau internetan, kita menggunakan browser Chrome, misalnya Google Chrome, ya. Kita double klik Google Chrome, maka dia akan memiliki posisi new, sebuah proses yang baru. Kemudian dia akan dipindahkan ke RAM, ke memori, maka dia akan berada pada posisi ready, siap untuk dieksekusi. Kemudian dia akan dipindahkan diproses di prosesor, ya. Maka Google Chrome tersebut pada kondisi running. Kemudian misalnya dari Google Chrome tersebut kita mau ngeprint, ya, ngeprint, maka dia akan waiting, menunggu printernya selesai melakukan print lagi. Udah selesai, kita close, kita silang di pojok kanan atas kalau di Windows, ya, maka Google Chrome-nya posisi terminate. Ya, jadi itu posisi-posisi yang mungkin ada pada sebuah proses. Nah, ada 3 kemungkinan apabila sebuah proses memiliki status running, ya. Setelah running, mungkin usernya sudah selesai menggunakan, di close, maka statusnya dia akan menjadi terminated. Nah, status terminated ini akan dihapus dari RAM, dari memori, sehingga ruang memori yang tadi digunakan bisa digunakan oleh program atau proses yang lain. Atau bisa jadi, ya, proses tersebut dia menunggu, waktunya habis, ya. Nanti ini kita akan belajar pada algoritma penjadwalan round robin, ya, bahwa ternyata ada pembatasan waktu terhadap proses. Jadi ini tujuannya agar tidak ada proses yang mendominasi sebuah resource. Ketika waktu yang diberikan oleh sistem operasi tadi habis, maka proses itu akan terhenti dan digantikan oleh proses yang lain, sehingga banyak proses bisa dijalankan secara bersamaan, ya, seolah-olah bersamaan, padahal sebenarnya dia itu gantian. Tapi karena waktunya sangat cepat sekali, maka dari sisi user, dari sisi kita pengguna, seolah-olah dia bergantian, bersamaan. Atau proses ketiga, ya, jika proses tersebut menunggu request input atau output. Seperti tadi contohnya dari browser Google Chrome, kita mendownload atau membuka sebuah file PDF, kemudian kita mau ngeprint, ya, maka proses Google Chrome tadi akan berstatus waiting, menunggu sampai printernya selesai untuk mengerjakan perintah kita. Nah, ketika terjadi sebuah proses, maka sistem operasi juga akan membuat sebuah proses control block, di mana fungsi dari proses control block ini adalah mengandung informasi-informasi mengenai proses tersebut. Ya, misalnya ada proses state tadi, ya, tadi dijelaskan sebelumnya, ada program counter, ada CPU register, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar ketika misalnya tadi disinggung sedikit tentang waktu, sebuah proses waktunya dihentikan oleh sistem operasi karena terlalu lama, ya, maka dengan adanya proses control block ini, sistem operasi tahu
kapan dia berhentinya, sampai di mana dia berhentinya, dan dari mana dia harus melanjutkan lagi. Jadi tidak mengulang dari awal lagi. Nah, itu salah satu fungsi dari proses counter block, ya. Dan ketika proses tadi sudah terminate, dihilangkan, maka otomatis proses counter block juga akan dihapus dari RAM, dari memori, ya. Nah, sekarang kita akan lihat manajemen prosesnya. Di sini saya contohkan pada Windows 7 yang saya pakai dan juga pada Ubuntu Server, ya. Pada Windows 7 kita bisa mengubah manajemen proses dari Windows Task Manager. Contoh seperti ini. Ada proses PowerPoint, ya, yang menjalankan adalah user saya sendiri, ya. Nah, kebetulan dia tidak menggunakan CPU pada saat ini, dan dia menggunakan ruang memori yang cukup besar, 91 MB. Ya, ada description-nya di sini. Kemudian untuk melakukan perekaman ini, saya menggunakan software Cam Recorder. Ya, saat ini dia aktif, maka dia menggunakan resource CPU dan juga ruang memori yang juga cukup besar. Ya, nah dari sini kita bisa mengatur, misalnya dari PowerPoint kita bisa set prioritas. Nah, proses ini kita paksa untuk berjalan secara real time, misalnya. Tapi hal ini tidak dianjurkan karena apa? Ketika kita salah set prioritas, bisa jadi sistem operasi kita malah bingung dan akan menyebabkan malah lemot atau bahkan sistem crash. Ya, jadi biarkan saja sistem operasi yang mengatur semua ini, kecuali Anda tahu apa yang Anda lakukan. Atau kita juga bisa set proses PowerPoint ini dikerjakan oleh CPU yang mana. Ya, pada komputer yang saya gunakan ini dia memiliki 4 CPU, ya, quad core. Di sini kita bisa memilih. Ya, di sini saya pilih dikerjakan oleh semua prosesor biar lebih cepat. Nah, ini pada sistem operasi Windows, ya. Bagaimana pada sistem operasi Linux, misalnya Linux server, ya. Ini, nah contohnya di salah satu server kami di sini, ini saya gunakan proses software tools namanya HTOP, ya. Pengembangan dari top, fungsinya untuk melihat proses yang terjadi pada server tersebut, ya. Di sana kita bisa lihat banyak sekali prosesnya yang ada di sana, ya. Cukup banyak prosesnya. Nah, di sini pun kita juga sama, bisa ngatur prioritas dengan menggunakan nice. Di sini ada F8, nice plus artinya untuk menaikkan prioritas, ada F7, nice min untuk menurunkan prioritas. Dan sama seperti yang ada di sistem operasi Windows tadi, tidak disarankan untuk diubah kecuali Anda tahu apa yang Anda lakukan, karena akan berpengaruh kepada stabilitas sistem. Ya, selain menaikkan atau menurunkan prioritas, kita juga bisa kill, menghentikan sebuah proses, terminate secara paksa. Ya, hal ini perlu dilakukan terkadang, ya, ketika proses itu dia terlalu lama menunggu proses lain, I/O misalnya, ya, misalnya saya mau ngeprint, ternyata printernya lagi offline, lagi mati, ya, maka proses itu akan menunggu terus sampai printernya nyala. Nah, sialnya lagi ternyata printernya nggak ada. Nah, itu kan dia akan menunggu sia-sia, maka kita bisa kill di sini, ya, pakai F9. Oke, pakai F9 di sini. Di Windows pun kita juga bisa kill proses seperti ini. End proses. Ini kalau di sistem operasi Windows, ya. Jika Anda menggunakan Windows 8 atau Windows 10 itu malah lebih bagus lagi, task manajernya lebih jelas, tampilan juga lebih bagus, bisa dalam bentuk grafik dan sebagainya. Nanti bisa Anda coba sendiri, ya, untuk manajemen proses di sistem operasi Windows 10 atau Windows 8.
Jadi kesimpulan yang kita dapat pada pertemuan hari ini, yang pertama, proses adalah program yang dieksekusi. Karena dia dieksekusi, maka dia posisinya bukan lagi di secondary storage atau hard disk atau SSD atau flash disk, melainkan dia akan dipindahkan ke RAM, ya, atau memori. Dengan alasan karena prosesor lebih cepat mengakses proses ketika dia berada dalam memori daripada kalau harus masuk langsung ke hard disk. Kenapa? Seperti yang kita tahu, hard disk masih menggunakan mekanis, ya. Dia perlu berputar, dia perlu waktu. Nanti itu akan kita bahas. Ada namanya latency time nanti setelah UTS, ya. Jadi kalau prosesor terlalu lama untuk mengakses hard disknya, maka prosesor akan idle, nganggur, ya. Sayang waktunya. Jadi lebih baik proses ini akan disimpan di dalam RAM. Masalahnya adalah hard disk, secondary storage kita ukurannya jauh lebih besar daripada RAM. Saat ini hard disk sudah sampai ukuran terabyte, sedangkan RAM masih di ukuran gigabyte. Nah, jadi sangat mungkin program yang ada dalam hard disk kita itu banyak sekali. Tapi yang bisa dimuat ke RAM itu terbatas, ya. Maka berikutnya kita akan bahas bagaimana sih cara RAM mengatur sistem operasi untuk mengatur siapa-siapa aja yang di-load ke memori dan bagaimana cara mengaturnya, ya. Kemudian proses state tadi udah kita pelajari, ada new, ready, running, waiting, dan terminated, ya. New itu ketika proses pertama kali dibuat, kita barusan klik itu programnya. Ready, dia siap dijalankan, menunggu antrian diproses oleh prosesor. Running itu ketika dia sudah diproses oleh prosesor, ya. Running, waiting ini kalau dia menunggu proses yang lain atau dia menunggu input output atau hardware, komunikasi dengan hardware, ya. Dan terminated kalau proses tersebut sudah tidak digunakan lagi, ya, sudah selesai. Nah, kemudian kita temukan namanya proses control block, ya. Itu berisi mengenai proses tersebut. Ini ada proses, misalnya Google Chrome, dia proses ID-nya berapa, state-nya apa, menggunakan alat memori berapa, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian aksi pada manajemen proses pada sistem operasi yang kita gunakan sehari-hari, ya. Itu kita bisa set priority, kita bisa end proses atau kill, kita bisa create proses, ya. Itu run atau execute atau kita cukup double klik kalau kita menggunakan graphical user interface. Oke, sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Silahkan Anda diskusikan pada forum diskusi yang sudah kita siapkan pada website kita ibelajar3.sticky.ac.id, ya. Anda boleh diskusi tentang materi ini di sana. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda ke email saya di johan@sticky.ac.id, ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya.